Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersama limpahan nikmat dari Allah, nikmat hidup, nikmat diberikan kesempatan, dan nikmat diberikan kemampuan untuk selalu bersama Al-Quran, untuk selalu dalam ketaatan, untuk selalu dalam keadaan memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan Al-Quran, memperbaiki hubungan dengan hafalan kita. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di majelis air mata murojaah. Majelis tempat kita saling berbagi, saling memberikan nasihat, saling menjahit yang robek, saling menyempurnakan yang kurang dari hafalan kita, dari keistiqomahan kita bersama Al-Quran. Semoga pada pagi hari ini semua yang ikut bergabung di majelis virtual murojaah ini juga bergabung bersama kita ribuan bahkan puluhan ribu malaikat. Malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran, memelihara Al-Quran. Mereka adalah malaikat safar kiramim bararah, para malaikat yang jumlahnya begitu banyak. Mereka adalah malaikat-malaikat yang disucikan, la yamassuhu illal mutahharun. Totalitas diri mereka bersentuhan dengan Al-Quran. Maka semoga ketika kita berada bersama-sama di majelis ini, malaikat-malaikat itu yang jumlahnya hanya Allah yang tahu, tentu sangat banyak sekali, bahkan lebih banyak daripada jumlah dedaunan di bumi ini, lebih banyak daripada butiran pasir, lebih banyak daripada tetesan hujan jumlah mereka bersama kita, sehingga rahmat Allah, ketenangan diberikan kepada kita. Yang hari ini sedang bersedih, diganti segera kesedihannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah penghibur hati kita. Kalau suatu hari misalkan kita bersedih, maka hati itu tegah kita untuk lebih dekat. Yang menjadikan kita senang, kecuali Al-Quran yang kita baca ini.
Semoga siapapun kita keinginan yang semuanya itu bagus kawal oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat dan dijadikan sempurna sampainya dengan Al-Qur'an yang kita jaga. Kita jaga Al-Qur'an, maka Quran akan menjaga kita. Sebagaimana sholat dalam surah Al-Baqarah disebutkan hafizu 'alas sholawati. Peliharalah sholat. Di situ ada kata muhafazah, hafizu, hafaza yuhafizu muhafazatan. Yang amarnya hafizu, ada salim di situ. Ketika seseorang sudah bisa menjaga sholatnya, maka sholatnya akan menjaga dirinya, menjaga dunianya, menjaga akhiratnya. Bahkan dalam ayat yang lain, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Karena Al-Quran itu menjaga, proteksi dari perbuatan maksiat. Dan ingatlah bahwa mu'zam aktivitas sholat, bagian terbesar daripada aktivitas sholat adalah membaca Al-Quran. Orang yang sholatnya hebat, selain memang orang yang sholatnya khusyuk, adalah orang yang sholatnya bacaannya panjang, yang berdirinya begitu lama. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan semua hajat-hajat kita, Allah mudahkan semua yang kita inginkan, kita harapkan untuk akhirat kita khususnya. Dan tentunya juga untuk dunia kita. Sebelum ke materinya, sekarang kita akan membahas dan mengungkap kesalahan-kesalahan saat murojaah yang sebabkan hafalan tidak kunjung membaik. Itu tema kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan kasih sholawat. Karena ini masih momentum bulan Maulid. Saya mau tanya ke Mbak Indah. Mbak Indah, apa Maulid Nabi Indonesia Murojaah akan dilaksanakan dalam berapa hari ini? Sebagaimana sempat waktu itu dibicarakan. Jadi rencananya di bulan Maulid ini kiranya kita tidak sempurna kalau sholawat kita tidak ditambahkan, walau porsinya sedikit di bulan Maulid ini. Saya akan kasih nih sholawat, redaksi sholawat ya. Saya dapat sholawat ini dari kakek saya, diajarkan kakek dulu. Dan sebenarnya sebelum diijazahkan sama kakek itu, nenek terlebih dahulu mengajarkan sholawat ini. Begini sholawatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi ma ta'allaqa bihi ilmuka minal wajibati wal jaizati wal mustahilati fi kulli yaumin alfa marrah. Nah ini ya, bisa kalau bisa ngikutin ya. Jadi biasa sholawatnya di awal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini sholawat secara umum. Yang menjadi pembedanya adalah setelah itu. Bi'adadi ma ta'allaqa bihi ilmuka minal wajibati wal jaizati wal mustahilati fi kulli yaumin alfa marrah. Itu sholawatnya. Mudah-mudahan sholawat yang kita baca yang barusan, kalau hafal bagus nanti bisa dituliskan ya, bisa dituliskan ini sholawatnya.
tentang sholawat kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau diterjemahkan, Allahumma, ya Allah, sholli, berikanlah sholawat, kesejahteraan, rahmat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ya Allah, berikanlah rahmat kepada keluarga dan kepada sahabat beliau. Bi'adadi ma ta'allaqa bihi ilmuka. Sholawat yang jumlahnya sebanyak yang dijangkau oleh ilmumu, ya Rabb. Salawat yang jumlahnya sebanyak segala sesuatu yang dijangkau oleh ilmumu. Berarti segala sesuatu. Segala sesuatu. Minal wajibati, makhluk yang wajib adanya, pasti adanya, wal jaizati, dan boleh adanya dan boleh tiadanya, dan juga wal mustahilati, yang mustahil adanya. Al wajibat, al jaizat, al mustahilat. Fi kulli yaumin, setiap hari, alfa marrah, 1000 kali. Ini narasi sholawat yang menurut saya ketika kita bersholawat, lalu kita melihat lembaran daun yang tertiup angin di sebuah pohon di samping kita, maka sholawat kita sejumlah daun-daun itu. Jika sejumlah daun itu satu lembarnya saja banyak partikel-partikel, bahkan itu tersusun dari atom-atom yang kecil, maka sholawat kita yang kita pinta kepada Allah untuk Rasulullah itu sebanyak jumlah itu. Semua atom di semesta ada sholawatnya. Jadi narasi yang bagi saya ini hiperbola ya, tetapi jadi menjangkau. Jadi tidak ada artinya yang lebih banyak daripada narasi ini dengan narasi yang singkat ini. Maka sebenarnya daripada keindahan narasi itu dan bagaimana narasi itu menjangkau segala sesuatu sehingga sholawat yang kita persembahkan terbanyak dan terbaik, maka sebenarnya dari hati kita ketika ketulusan mengucapkannya. Bahkan sebenarnya sebuah narasi sholawat itu cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup segitu sebenarnya. Ya, cukup segitu. Hanya saja seorang yang begitu rindu kepada Rasulullah SAW, dia akan mengubah redaksi sholawat yang berusaha menggambarkan kemuliaan Rasulullah SAW. Tentu sholawat itu sebagai ucapan, karena setiap hari kita ini membaca Quran, setiap hari kita mengamalkan sunnah, setiap hari kita mengamalkan Quran, maka menjadi rindu sekali kalau kita menyebut nama seseorang yang apa yang kita lakukan itu berasal darinya. Kita pasti akan rindu dengan Rasulullah SAW. Coba bagi yang belum dengar, saya ucapkan sekali lagi dan saya ijazahkan sekalian bagi yang mendengarkan semua ya dengan lengkap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات في كل يوم 1000 مرة اللهم صل وسلم وبارك عليه. Nah itu sholawat ya, silahkan kalau yang dengar tadi bisa diamalkan sholawatnya ya dengan redaksi seperti itu. Kita kalau yang ingin tulisannya, mungkin nanti admin akan mengirimkan tulisannya. Kita ke pembahasan kita. Kesalahan-kesalahan
kesalahan-kesalahan saat murojaah yang sebabkan hafalan tidak membaik. Murojaah itu idealnya adalah mengulang hafalan sebelum masa ingatnya berakhir. Mengulang hafalan sebelum masa ingatnya berakhir. Ini idealnya murojaah ya. Idealnya murojaah. Mengulang hafalan sebelum masa ingatnya berakhir. Tetapi ada kalanya metode menghafal yang digunakan mengharuskan kita mengorbankan sedikit hafalan yang sudah lalu. Biasanya hafalan yang seperti ini, kalau pengalaman saya dahulu, ini menghafal selain Quran. Menghafal selain Quran. Misalkan menghafal matan-matan ilmu nahwu, seperti matan Alfiyah, matan Imriti, matan Yakulu gitu ya, atau matan-matan ilmu yang lain di cabang ilmu sorof, balaghah, bayan, atau bahkan disiplin ilmu fikih. Itu banyak matan-matan yang memang tidak bisa dikuasai ilmunya dengan sempurna kecuali hafal. Ya bisa saja dikuasai, tetapi kalau tidak hafal itu tidak sempurna. Biasanya metode menghafal yang pernah saya lakukan dulu, metodenya adalah menghafal, menyelesaikan hafalan dan mengulang, menghafal ulang. Jadi metodenya menghafal, mengulang, menghafal, mengulang, menghafal ulang. Dan ini sebenarnya tidak saya terapkan ketika menghafal Al-Quran. Hanya saja kalau melihat sekarang, para santri-santri atau beberapa lembaga tahfiz banyak yang menggunakan metode ini. Jadi menghafal Quran terus sampai selesai, meskipun ada juz-juz yang di depannya yang tidak termurojaah. Ini ada beberapa metode yang diterapkan. Hanya saja metode seperti ini tampaknya ketika saya amati belum dikuasai oleh sang penghafal Quran, sehingga ketika ingin murojaah itu menjadi kesulitan karena hafalan banyak yang lupa. Belum dikuasai metodenya. Nah, padahal metodenya adalah kalau metode yang seperti ini. Coba ada nggak di sini yang menggunakan metode menghafal yang menyebabkan hafalan yang sudah disetorkan itu menjadi kurang lancar atau menjadi lupa lagi? Ya, misalkan biasanya ini memang program-program menghafal misalkan 1 tahun atau 2 tahun gitu kan, seperti itu. Ini menjadi apa? Menjadi hafalan-hafalan itu tidak bisa terkontrol seluruhnya ketika menambah hafalan. Nah, menghafal dengan metode seperti ini, maka diwajibkan tidak boleh lama-lama menghafalnya. Misalkan ditarget, ya kita targetnya memang 30 juz misalkan. Dulu waktu saya menghafal matan Alfiyah itu 40 hari, saya targetkan 40 hari selesai gitu matan Alfiyah itu. Dan ketika selesai menghafal, itu tidak ada jaminan bait-bait yang sudah dihafal itu masih ingat. Tidak ada jaminan sama sekali. Nah, menghafal Quran yang seperti itu, setiap hari setor gitu ya. Memang programnya seperti itu, setor. Maka metode seperti ini tidak ada jaminan yang kuat bahwa hafalan yang sudah disetorkan kemarin itu masih ingat.
Bagaimana caranya? Maka orang seperti ini, pertama, lakukan menghafal secepat-cepatnya. Setorkan setiap harinya. Yang kedua, jangan pernah mempermasalahkan atau mengingat hafalan yang ke belakang. Hafalan yang ke belakang mau lupa atau tidak, jangan dipikirkan. Jangan dipikirkan. Ya. Yang penting kemarin sudah menghafal, sudah disetorkan, sekarang maka fokus. Menambah dengan tenang. Menambah dengan tenang biar cepat dan tidak terbebani dengan mengingat hafalan-hafalan ke belakang. Ini dua hal perlu diterapkan ketika kita mengambil metode seperti ini. Atau yang punya lembaga tahfiz atau yayasan, silahkan kalau misalkan membuat program seperti ini, maka santri terus menghafal setiap hari dengan tenang, tidak usah dibebani dengan memikirkan hafalan kemarin. Biar menghafalnya tenang dan terus menghafal dengan cepat ke depan. Perhatikanlah terus setiap hari, jangan sampai ada libur, jangan sampai ada kendor semangat. Ini caranya. Nanti ketika sudah selesai mencapai targetnya, misalkan 30 juz, maka saat itu dia akan mengulang lagi menghafal dari awal. Ini yang disebut dengan menghafal mengulang. Menghafal mengulang, menghafal mengulang. Dan ya, idealnya khatam yang kedua kali itu lebih singkat dibanding khatam yang pertama. Contoh misalkan menghafal 1 tahun atau menghafal biasa, kalau misalkan menghafal tanpa disertai dengan mengulang yang serius, itu mungkin tidak sampai 1 tahun. Rata-rata sudah bisa selesai setoran. Maka selesaikan setorannya dengan cepat, maka buru-buru mundur lagi, balik lagi. Ya. Dan terus menghafal seperti itu, tidak usah terbebani. Nanti hatam lagi, muter lagi, hatam lagi, muter lagi, enjoy saja, menikmati seperti prosesnya. Nikmati terus prosesnya. Setelah selesai mondok, misalkan ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang memimpin, ada yang lain sebagainya, terjun ke masyarakat, terus saja rutinkan seperti itu. Ya, ini lebih bagus daripada hanya orang yang sekedar tilawah saja. Tilawah saja dalam arti tidak murojaah dan tidak menguatkan hafal. Maka akan ada nanti, entah kapan, di putaran tertentu, maka hafalan itu bisa diistizhar. Hafalannya bisa diistizhar. Sehingga ada titik di mana saat itu hafalannya ada di hatinya dan bisa dibaca tanpa melihat mushaf lagi. Kapan? Jangan tanya kapan. Lakukan saja secara istiqomah, nikmati terus. Bagi teman-teman atau semua yang pernah menghafal program cepat, setelah selesai, ulang lagi. Selesai lagi, ulang lagi. Terus seperti itu. Ya, jangan memikirkan kapan mungkinnya, jangan memikirkan seperti apa nanti mungkinnya, tetapi lakukan amalan itu secara serius setiap harinya. Lakukan amalan itu secara serius setiap harinya dengan istiqomah. Nikmati saja bahwa sebenarnya hafalan kita sudah ada. Saya katakan di sini, orang yang pernah hafal lalu lupa lagi, tetapi dia masih terus menjaganya, memurojaahnya, berusaha untuk terus memperbaiki hafalannya, muter lagi, mengulang lagi. Maka sebenarnya file hafalannya itu sudah ada dalam dirinya. Hanya saja belum diistizhar, belum bisa diistizhar itu misalkan belum bisa digunakan buat ngimamin, belum bisa digunakan buat tasmi' 30 juz, ya seperti itu yang disebut dengan belum bisa diistizhar itu. Tetapi itu punya hafalan. Ya. Nah, ini yang pertama yang tidak saya sampaikan. Kesalahan menghafal itu bisa jadi diawali karena memang metodenya mengambil jalan untuk terus setoran
tetapi tetapi ketika dia mengejar setoran, dia malah memikirkan hafalan yang sudah disetorkan. Akhirnya setoran ke depan juga lambat tamatnya, yang ke belakang pun juga lupa. Padahal santai saja, terus menghafal, ya, terus menghafal dengan tenang, dengan senyaman-nyamannya, jangan memikirkan hafalan yang sudah lalu. Kenapa? Karena nantinya kita akan bertemu di situ, agar bertemu lagi. Nah, dengan cara itu, maka menghafal akan terus dengan cepat, dan juga nanti kita akan rindu lagi dengan hafalan yang di awal itu. Jadi tenangkan hati. Ini yang saya lihat kesalahan dalam praktek murojaah yang tidak sesuai dengan metode menghafal yang diambilnya pertama kali. Alhamdulillah tuh, dulu ya seingat saya, ketika saya dulu menghafal matan alfiyah. Kenapa matan alfiyah yang saya contohkan? Karena matan alfiyah ini termasuk yang lumayan banyak baitnya dibanding dengan matan-matan yang lain. Ini sampai 1000 bait kalau matan alfiyah ini. Adapun matan yang lain itu ada 300, 500, 200 bahkan juga ada yang baitnya hanya sedikit. Tetapi yang saya contohkan itu adalah yang 1000 ke atas, ya. Yang 1000 ke atas jumlah baitnya. Itu ketika ketika selesai, ya, walihil buril gitu kan, bait terakhirnya itu dari alfiyah itu sama sekali nggak ada nggak ada wah ini pasti pasti hafal udah rusak nih gitu, pasti hafal ini udah rusak lagi bait 1, 2, 3 sampai terusnya itu. Kenapa? Tapi itu tidak masalah, karena memang saya sudah membiarkan hafalan itu biar terserah mau kemana. Yang penting targetnya selesai dulu. Ternyata apa yang terjadi setelah memulai menghafal lagi dari awal, ternyata dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengulanginya. Ini berbeda dengan orang yang ketika menambah hafalan, dia masih terbebani, nambah hafalan juga terbebani dengan hafalan yang sudah ada. Ini agak berabe. Misalkan teman saya waktu itu, ya, dia mengkhawatirkan hafalannya lupa. Dia menambah hafalan. Tetapi murojaah pun juga nggak maksimal. Karena apa? Karena dia dituntut untuk setoran terus. Akhirnya setorannya lambat, dan karena ini lambat, maka putaran untuk memulai dari awalnya pun juga sudah begitu bermasalah hafalannya. Sehingga ada ketidaknyamanan dan ada yang harus diperbaiki, ya, dari cara menghafal seperti itu. Mungkin bisa disusun, ya, target-target sekarang metode menghafal mau seperti apa, agar menjalaninya itu dengan santai, menikmati. Bahkan ada hafalan lupa pun juga tetap menikmati. Kenapa? Karena memang tujuannya kita lagi menyelesaikan hafalan, dan nanti kita akan mengulang lagi. Nah, baik itu kesalahan yang saya sebut kesalahan pertama. Ini sebenarnya bukan kesalahan, ya. Yang namanya menghafal Quran nggak ada yang salah, ya. Jadi orang yang menghafal Quran terus lupa misalkan, itu nggak ada yang salah, ya. Atau menghafal Quran nggak murojaah sampai sekarang, itu tidak masalah, bukan masalah, ya. Jadi gini, saya katakan gini, ada orang yang sudah menghafal Quran lalu 30 juz dilupa gara-gara sibuk bekerja atau gara-gara sibuk belajar yang lain misalkan. Apakah orang tersebut menjadi buruk? Ya sebenarnya buruk dibandingkan dengan teman-temannya yang menjaga Quran. Tetapi dibandingkan dengan yang tidak pernah hafal sama sekali, itu tentu lebih mulia, ya. Jadi orang yang pernah punya hafalan terus dia lupa, itu tetap lebih mulia dibanding yang belum pernah sama sekali, gitu ya. Kenapa dia buruk? Buruk itu karena bisa disejarkan dengan para penghafal Quran yang istiqomah lainnya. Itu jadi buruk, bahkan jadi besar sekali nantinya bahayanya kalau itu muncul dari kemalasan. Tapi kalau munculnya dari kesibukan, dan kesibukan ini adalah kewajibannya, itu tidak jadi masalah, ya. Kesibukan ini adalah kewajibannya, itu tidak jadi masalah. Itu yang pertama, bisa diingat-ingat. Yang kedua,
ketika menggunakan metode, ya, metode menghafal, menambah dan murojaah. Nah, ini yang sering terjadi. Ini yang apa namanya? Metode menghafal, ziyadah dan juga murojaah. Ini udah ditetapkan seperti itu. Lalu sang santri nggak bisa mengejar targetnya. Jadi akhirnya menambah hafalannya, atau kita lah jangan santri, kita mengejar hafalan, ziyadahnya, akhirnya ziyadahnya pun juga keteteran, murojaahnya pun juga keteteran. Ini biasanya menjadikan sebab murojaah, mohon maaf, yang menjadikan sebab murojaah menjadi kurang menikmati. Nah, biasanya bukan sebuah kesalahan ini, tetapi bisa menjadi kekurangan di dalam sebuah metode murojaah. Saya misalkan membuat metode setoran. Jadi setorannya itu setoran menambah dan setoran murojaah. Ya, menambah dan setoran murojaah. Maka program saya ini akan bisa berhasil apabila setiap setoran ziyadah, setiap setoran ziyadah itu menambah, ya. Barangkali ada yang baru ikut, ya, ini belum menghafal Quran tapi sudah ikut majelis ini, mungkin agak pusing ya gimana caranya. Ini istilah-istilah di dunia menghafal. Ini akan bisa berhasil atau sukses apabila saya bisa memastikan ketika santri ini melakukan ziyadah, santri sudah berhasil menjaga hafalan seluruhnya yang sudah disetorkan. Misalkan santri setoran juz 5, maka saya harus pastikan 4 juz sebelumnya itu masih dijaga oleh santri ini. Gitu. Karena kalau kemudian membuat program ziyadah dan juga murojaah, maka porsi ziyadah itu menjadi sangat sedikit dan porsi murojaah itu yang banyak. Bahkan santri bisa jadi tidak saya izinkan menambah hafalan sampai bertahun-tahun kalau dia tidak bisa memperlakukan atau dia tidak bisa menjaga hafalan yang sudah disetorkannya sebelumnya. Nah, seringkali kemudian ada sebuah program, ya, atau misalkan program kita sendiri. Jadi santri tidak bisa menjaga hafalannya, setorannya terus ditambah. Ini menjadi apa? Pertama, yang sedang menghafal menjadi kurang menikmati. Sebenarnya kalau yang namanya murojaah atau menghafal Quran nikmat saja karena itu ibadah, ya. Tetapi ada kalanya kalau ibadah ini sesuai dengan cara yang benar, itu menjadi lebih nyaman ketika dilaluinya. Penuh dengan syukur. Karena ibadah itu ada dua, ada ibadah yang dijalani dengan syukur, ada ibadah yang dijalani dengan sabar. Ya, tentu yang sabar ini sebenarnya lebih hebat kalau bisa melaksanakannya. Hanya saja seringkali ketika seseorang di hadapan nikmat itu lebih bisa syukurnya, gitu ya. Tetapi di hadapan sesuatu yang berat itu jarang yang bisa lolos di situ. Maka adalah kemudian ada kesalahan, jadinya salah gitu. Kalau menambah hafalan tetap dan juga murojaah yang kemudian ketika tidak seimbang, yang dikorbankan adalah murojaahnya, yang dipertahankan adalah ziyadahnya. Mungkin bagi yang punya lembaga dan punya metode seperti itu, baik SMP atau SD, ya, bisa mungkin diatur sedemikian rupa agar lebih memudahkan nantinya sang hafiz ini untuk menjaga Qur'annya. Karena kadang-kadang yang namanya pesantren tidak memikirkan nanti kalau udah lulus, terserah biar itu aja gitu, semuanya sendiri gitu ya. Terserah santrinya. Tapi sebaiknya kita sebagai guru khususnya atau kitanya juga sebagai yang sedang menghafal sendiri, maka kita bisa mengatur dengan baik porsi ziyadah dan porsi murojaah. Ini sering terjadinya ketika ada program misalkan 3 tahun murojaah sekian, menambahnya sekian, dan itu harus dilakukan oleh santri secara konstan, secara stabil. Nah, ini
nanti ketika di akhir studinya itu akan beda-beda hasilnya, ya. Kalau masalah hasil yang beda-beda itu tidak jadi masalah karena yang pasti setiap manusia beda-beda kemampuannya. Tetapi kalau kemudian menjadi efek malas murojaah, kemudian perjuangan untuk murojaahnya menjadi kurang, semangat bahkan ada futur yang berkepanjangan, itu menjadi sesuatu yang harus ditangani dengan serius, ya. Kalau mengakibatkan futur. Pernah ada yang bertanya ke saya, tentang perasaan setelah mengikuti program menghafal Quran cepat. Jadi rupanya ketika menghafal Quran dulu itu cepat, itu menghabiskan kesabaran yang sangat luar biasa, akhirnya bisa selesai. Cuman persoalannya setelah selesai itu menjadi kapok. Nah ini salah kan jadinya, salah ya. Ini makanya saya daur ulang pikirannya, santri ini, teman saya sendiri, saya daur ulang cara berpikirnya jangan seperti itu. Jadi kurang syukur jadinya ketika Allah udah kasih kesempatan menghafal sebulan, kemudian Allah kasih kesempatan juga selesai menghafal, itu kayak bukan nikmat. Ya, kayak bukan nikmat. Seperti penjara gitu ya. Ketika keluar dari penjara, nggak mau lagi masuk. Nah, ini salah. Pesantren, program bukan penjara, itu nikmat. Justru mestinya jadi pengen lagi. Mestinya. Kalau orang di penjara, kemudian di penjara tersiksa. Maka ketika dia keluar, ya pokoknya kapok, nggak bakal masuk di penjara. Ini sebuah pesantren atau program, ketika santri sudah lulus, ini santri ya salah. Ya, dia menganggap itu semua sebagai tempat di mana buat latihan sabar, makanya nggak mau masuk lagi ke situ. Nah ini ada sesuatu yang salah di situ. Ya, ada sesuatu yang salah, bukan salah programnya, ya, tetapi salah di santrinya. Mungkin di sini juga kurang banyak teman yang bisa memberikan masukan. Saya itu ketemu sama saya riset cara berpikir yang benar, mulai dari niat, ya, dan syukuri semua nikmat yang telah Allah kasih selama menghafal itu. Semua ingat. Sampai dia menangis. Oh iya ya, selama ini rupanya nggak syukur tuh dia sama nikmat yang 1 bulan itu. Sehingga merasakan seperti di penjara. Padahal itu saat-saat terindah. Nanti di akhirat, ya, misalkan lagi menghafal Quran di dunia, ini berat banget, penuh dengan kesabaran, kemudian selesai di program itu. Akhirnya ada rasa kapok untuk masuk ke program itu lagi. Maka sebenarnya yang menjadikan seseorang kapok itu nanti kalau sudah dunia ini berubah jadi akhirat, maka apa yang kita paling benci itu, karena kita harus sabar di situ, itu adalah hal yang paling kita ingin mengulangnya kembali. Jadi pengen lagi capek-capek, pengen lagi, semuanya dikerahkan untuk seperti itu. Ya, ini yang kedua. Ketika tidak seimbang, ketika program menghafalnya itu sudah mengambil program menghafal, menambah dan murojaah, ternyata tidak diselamatkan murojaahnya, malah dipertahankan ziyadahnya. Ini akan menjadikan tidak seimbang, termasuk perasaan kitanya yang sedang menghafalnya pun juga menjadi terbebani. Ya, ini saya sebut terbebani dan lain-lain itu bukan karena menghafal Quran salah ya. Ini karena kita ingin mempersembahkan hafalan kita ini terbaik dan bisa selesai dengan sempurna, dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada kejengkelan. Kan mungkin dosa itu kalau yang masa jengkel sama Quran gitu kan. Jengkel. Kesel, jengkel. Sebetulnya bukan jengkel sama hafalan sih gitu, jengkel sama diri sendiri gitu. Tapi tetap itu bentuk ketidaksabaran, ya, bentuk ketidaksabaran. Sekiranya sabar, maka sama saja mau menghafal cara gimana saja, mau murojaah cara gimana saja. Kalau orang sabar itu santai saja, nggak perlu metode apa-apa. Mau dikasih apa, yang penting sabar dan dia pasti akan berhasil melewati fase-fase tersulit dalam kegiatan menghafal. Itu 2 hal. Yang pertama saya garis bawahi tentang hubungannya
kesalahan murojaah yang tidak seimbang dengan program menghafal di awal, ya, dengan program yang tidak seimbang sinkron dengan program menghafal di awal. Baik, selanjutnya kenali tipe murojaah, ya. Karena di antara kesalahan, saya sebutnya kesalahan, ya biar diperbaiki maksudnya, karena meskipun sebenarnya saya ulangi lagi tidak ada yang salah orang yang namanya murojaah menghafal Quran, ada yang salah semuanya, ya. Ini saya sebut salah itu dalam arti kita harus bisa tetap bisa bertahan dalam menghafal Quran dalam berbagai keadaan. Kita harus melihat celah-celahnya di situ. Di antara kesalahan adalah belum mengenali karakter hafalan sendiri. Ya, belum mengenali karakter hafalan sendiri. Karena memang ya kan awalnya menghafal disuruh orang tua, misalkan kayak gitu ya. Atau misalkan dulu itu menghafal belum tahu caranya, disangka menghafal tuh begini, pas ternyata masuk ke tempat menghafal ternyata lain gitu. Bisa saja seperti itu, salah juga ya. Nah, saya sebutkan murojaah itu ada yang murojaah menggunakan mulut. Jadi hafalannya hafalan mulut, ya. Ini disebut hafalan yang membibir biasanya, ya, hafalan yang membibir. Jadi hafalan di bibir. Jadi murojaahnya menggunakan mulut. Biasanya kelebihan di antara hafalan ini adalah lancar, ya. Lancar dan bisa membaca dengan cepat. Tetapi kelemahan hafalan ini adalah terjebak dalam sambungan ayat yang salah atau terjebak dalam sambungan surah yang salah. Jadi pas mulai membaca itu dari juz 1 tiba-tiba misalkan ini membaca kita murojaah juz 5 ujug-ujug selesainya juz 1. Loh, kok jadi ke sini gitu ya. Nyambungnya ya salah sambung. Ini diantara kelemahan hafalan bibir ya, hafalan bibir. Hafalan mulut bukan bibir, mulut. Hafalan mulut ini atau bibir ya sama saja saya sebutkan mulut dan bibir. Itu kelemahannya adalah ketika memang dia lancar tapi akan terjebak salah sambung ayat tanpa menyadarinya. Dan ketika dia menyadari dia nggak pernah mengingat tadi salahnya di mana ya, gitu ya. Ini yang disebut dengan karakter hafalan mulut, ya. Maka hafalan mulut ini biasanya dia akan lancar apabila konsentrasinya biasa saja. Ketika dia dituntut untuk konsentrasi, misalkan setoran lah di hadapan guru, mengimami sholat lah, atau musabakoh, nyaris hafalan hilang semua. Ya, tiba-tiba harus setoran di depan guru dan harus bagus, tiba-tiba harus mengimami sholat, tiba-tiba ikut musabakoh, ya sambung ayat gitu, itu nyaris tidak bisa melakukannya. Ya, nyaris tidak mungkin bisa, tetapi akan nyambung kemana? Ini diantara kelemahan hafalan yang hafalan mulut itu tadi. Ada nggak yang punya hafalan seperti itu? Jadi kalau lagi tenang, misalkan ini lancar gitu, tapi pas lagi serius gitu kan, lagi serius disetorkan atau misalkan lagi mengimami sholat karena harus berpikir saat itu, atau tes misalkan sambung ayat itu malah jadi lupa. Padahal sebelumnya ingat, ya. Baik. Nah itu hafalan mulut namanya. Dan murojaahnya itu memang biasanya pakai mulut, ya. Apakah
Ada yang nggak pakai mulut, ada. Kalau masalah membaca itu pakai lidah. Memang yang namanya tilawah membaca itu harus pakai lidah. Ya, semuanya pakai lidah. Tetapi saya tekankan di sini mulut bukan lidah ya. Karena kalau lidah itu pasti membaca pasti pakai lidah. Yang kedua itu ya, yang kedua hafalan ini, hafalan akal, ya, murojaah, hafalan akal dan murojaah juga pakai akal. Hafalan akal, ya, hafalan akal ini, ya, hafalan akal ini, hafalan akal ini sangat cepat sekali ketika murojaah. Ini cepat sekali. Hanya saja mulut tidak bisa mengimbangi cepatnya yang ada di akal, sehingga bacaannya salah-salah terus mulutnya. Kalau bahasa saya itu apa, belibet jadinya, jadi belibet, mulutnya jadi belibet. Belibet itu disebabkan di akalnya dia sudah ke kata yang mana, ayat yang mana, ini mulutnya masih lambat gitu di antaranya. Karena hafalannya bukan hafalan mulut, tapi hafalannya di akal. Nah, ini sering terjadi kepada saya rupanya ini. Ketika murojaah sudah sampai 10 juz, ngimamin kalau sudah 10 juz, itu tempo lidahnya harus benar-benar diatur. Karena kalau tidak, ini lidah bisa belibet kalau tidak diatur. Tapi kalau di 1, 2, 3 masih terus, masih bisa seimbang tuh. Ya, udah selesai 10 juz, juz 11 atau 12 ke sana, itu harus mulai diseimbangkan antara akal sama mulutnya. Karena kalau tidak, kalau dibiarkan akal ini terus maju, maka akan muncul belibet karena di otaknya udah kemana, mulutnya masih ketinggalan, udah kecapean mulutnya. Maka itu akan sering belibet. Ini juga di antara kelemahan orang yang punya hafalannya akal atau sebut saja otak gitu. Ini bahasa saya ya, bahasa saya. Ini di antara kelemahannya. Nah, cuman hafalan yang seperti ini, meskipun dia ketika tasmi tidak lancar misalkan, ya, atau ketika murojaah biasa pun juga sering keliru, tetapi di saat-saat genting, misalkan di tes hafalannya, atau menjadi imam misalkan, atau musabaqah, ini dia bisa lancar. Ya, kenapa? Karena memang justru otaknya lagi mikir bener-bener ke situ, ke ayat biasanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hafalan menggunakan hati, kekhusyuan. Nah, ini yang hendak saya tekankan, hafalan hati. Nah, hafalan hati ini adalah hafalan yang nyaman saja. Kalau seseorang sudah masuk ke hatinya hafalannya, ini minim kesalahan. Ini minim kesalahan ketika dia murojaah. Dan juga minim rasa kesal, nikmat saja. Murojaah itu nikmat. Bahkan ketika ada misalkan yang lupa, juga tetap nikmat di sini. Ketika hafalannya hafalan hati. Nah, hafalan hati inilah yang harus kita sering melatihnya dengan tazkiyatun nafas, dengan banyak istighfar, banyak bertasbih, banyak berdoa, banyak bersolawat, gitu ya. Ini bisa karena siapa sih yang tidak ingin khusyuk gitu? Siapa sih yang tidak ingin khusyuk menghafal Quran? Pasti ingin. Siapa sih yang tidak ingin menikmati proses murojaah, menikmati khusyuknya bertilawah, khusyuknya murojaah? Semuanya pasti mau, semuanya pasti ingin. Ini bisa dilatih. Nah, maka ketika hafalan kita adalah hafalan mulut, maka murojaah harus dibagi dua. Pertama, murojaah cepat. Yang kedua, murojaah lambat sekali murojaah itu sampai mulutnya kalah oleh akalnya. Ya, sampai mulutnya kalah oleh akalnya. Kemudian kalau yang hafalannya menggunakan akal terus gitu kan, sampai mulutnya nggak bisa mengimbanginya, juga harus diturunkan.
harus dibiasakan mulutnya agar tidak belibet lagi dan bisa diseimbangkan. Tempo bacaannya seperti apa, apakah tempo cepatnya maksimal berapa, tempo lambatnya maksimal berapa, bisa diseimbangkan. Maka itu bisa diatasi. Seringkali orang murojaah aspek ini biasa saja murojaah kan ini hafalannya mulut, otak atau hati, nggak memilah dulu ke situ, langsung saja murojaah, ya langsung murojaah. Akhirnya apa? Akhirnya biasanya murojaahnya tidak istiqomah karena tidak terus menerus. Karena saya ulangi lagi sekali lagi bahwa tidak ada yang salah, sekali lagi murojaah dengan cara apapun ya, tidak ada yang salah karena interaksi dengan Al-Quran semuanya benar, tidak ada yang salah. Tetapi ini saya ingin memperbaiki bagaimana keistiqomahan itu bisa dijaga baik dalam keadaan penuh syukur maupun juga dalam keadaan penuh sabar dalam hati ini. Nah, itu tentang karakter-karakter hafalan ya, tentang karakter-karakter hafalan dan bagaimana cara mengatasinya. Saya lihat di sini waktu sudah jam 10:24. Jam 10:24. Gimana? Penjelasannya mohon maaf kalau agak belibet ya. Ya. Agak belibet tetapi mudah-mudahan bisa difahami meskipun belibet ya. Yang penting bukan syatohat saja. Ada yang mengerti syatohat ya? Syatohat itu yaitu yang pernah belajar tasawuf mungkin tahu ya syatohat. Ini bukan syatohat ya. Meskipun saya belibet mudah-mudahan bisa dipahami ya, atau mungkin bisa diulang nanti YouTube-nya. Bang Acid ini ada di YouTube nggak Bang Acid? Nantinya. Baik. Ini masih ada yang beberapa yang mau dibahas tapi karena waktunya waktunya sudah jam 10:25, mungkin kita bisa sharing dulu ya. Dan mungkin bisa disimpulin, Cid. Coba simpulin yang tadi masalah-masalah dan kesalahan-kesalahannya. Wah, ini MC-nya nggak memperhatiin lagi. Yang punya catatan boleh di-share ya. Biar yang barangkali baru masuk atau belakangan masuknya bisa mengikuti juga dengan baik. Nanti setelah ini ada tahapan-tahapannya. Kita mengenal kesalahannya dulu aja, Cid. Mengenal kesalahannya dulu di situ ya. Mengenal kesalahannya dulu. Yang sebenarnya kesalahan ini bukan salah ya. Kesalahan ini bukan salah. Karena yang namanya menghafal Quran, murojaah apapun itu nggak ada yang salah, semuanya benar. Karena itu ibadah semuanya. Ya, masa ada orang yang sholat salah ya, kecuali orang sholat zuhur jam 10 pagi itu namanya salah ya. Kalau sesuai syaratan tentunya sangat benar. Baik, kita bisa sharing dulu Bang Acid sambil mumpung masih ada waktu. Baik Bang Acid, itu mungkin bisa nanti kita lanjut di session berikutnya, atau jika silahkan pertanyaan-pertanyaan dimasuk pertanyaan-pertanyaan di chat silahkan ya, karena nanti akan bisa dijawab insya Allah. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bagus, yang lengkap itu bisa dijawab dan bisa jadi solusi pada akhirnya untuk membantu ya merealisasikan program murojaahnya dengan baik. Apakah yang sudah lancar hafalannya, atau yang belum lancar, atau yang sudah lupa dan lain sebagainya, atau yang belum menghafal sama sekali bisa nanti dapat formula-formulanya. Baik, Mang Acid. Oke, baik Kang Haji. Terima kasih kepada guru kita Kang Haji Deden yang telah menyampaikan materi secara baik dan secara jelas ya. Insya Allah jelas itu Kang Haji. Cuman maaf Kang Haji, biasanya Acit emang mencatat terkait itunya. Sekarang lagi nggak dulu Kang Haji. Biasanya kan kemarin Acit selalu nyatet apa yang Kang Haji omongin, Acit simpulin gitu. Cuman mohon maaf Kang Haji, Acit lagi tidak mencatat. Acit aya wae lah. Ya kan gitu Kang Haji, kadang kalau lagi nggak dibutuhin itu kecatat, cuman kalau lagi Kang Haji nanya tiba-tiba nanya Masya Allah itu Kang Haji. Itu berarti
apa ya, mulut otak hati. Ya Oke, baik. silakan Majid. Ya, Mbak Acit izin menyebutkan pertanyaannya ke Kang Haji ya. Aci, oke, ini sahabat muridnya akan kita difilter ya, mana pertanyaan yang akan disampaikan. Mungkin dari Nurjanah nih cukup bagus nih. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana menyeimbangkan antara ziyadah dengan murojaah? Sedangkan murojaahnya udah sama seperti hafalan baru. Mohon pencerahannya, Ustaz. Seperti itu kan. Ya. Pertama, tenangin hatinya, bersyukur ke Allah, bersyukur ke Allah. Nikmat mana yang harus disyukuri? Pertama, Allah pernah ngasih hafalan kepada kita. Itu nikmat besar. Yang kedua, Allah masih kasih ke kita keinginan untuk terus menghafal. Kan ada barangkali orang yang sudah nggak mau lah. Itu nikmat besar juga. Yang ketiga, diberikan hati oleh Allah. Resah ketika hafalan tidak lancar. Hati yang resah karena hafalan tidak lancar, itu hati orang yang beriman. Karena orang yang tidak beriman, mana mungkin dia resah mikir hafalan kayak begitu. Makanya bersyukurlah ketika Allah kasih seperti itu. Ya, bersyukur. Ini yang pertama. Yang kedua, pilih metode. Mau metode selesai dan mengulang, mau metode ziyadah dan murojaah. Yang pertama itu metode selesai lalu mengulang. Metode yang kedua menambah mengulang. Ya. Menambah sambil mengulang. Nah, pilih metode itu. Kalau kita misalkan memilih metode yang pertama, menghafal selesai terus mengulang, maka nggak usah dipikirkan hafalan lamanya, nggak apa-apa, terus saja menghafal sampai selesai. Ya, terus setelah selesai segera ulangi lagi. Misalkan gini, minal jinnati wan nas, baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim. Jadi jangan sampai stopnya di minal jinnati wan nas menghafal. Karena tujuan kita selesai mengulang. Ya, selesai lagi mengulang lagi. Selesai lagi mengulang lagi. Jika metode ini yang digunakan, jangan pernah resah dengan hafalan yang hafal dan kemudian takut lupa lagi. Karena kita sedang menjalankan terus untuk menyelesaikannya. Ya itu ya. Nah, kalau misalkan metode yang dipilih itu adalah menambah dan mengulang, maka jangan menambah dulu, selesaikan dulu nih hafalan yang sudah lupa ini, selesaikan dulu sampai kembali lancar, baru bisa menambah. Ya, bisa dipahami, Macit? Suara Kang Haji jelas? Insya Allah suara Kang Haji sangat jelas. Baik. Jadi itu pertama tetap syukur dulu ya, biar hatinya lempeng dulu, biar hatinya lempeng, niatnya lempeng dan pasrah ke Allah, jadi bahagia menjalaninya ya. Karena biasanya murojaah itu tidak bahagia karena hatinya masih lempeng nih. Ya, ini lempeng dulu dengan cara yang tadi bersyukur tadi itu, alhamdulillah, 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 gitu kan ya. Baru setelah itu pilih mau metode yang selesai lalu mengulang atau menambah mengulang. Kalau yang menambah mengulang digunakan berarti jangan sampai menambah dulu nih. Stop dulu sebelum semua hafalan yang hafal itu benar-benar bisa dijaga. Baik ya, itu mungkin beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Masih bisa pertanyaan berikutnya, Cik. Artinya jawaban ini belum tentu menjadi solusi dalam prakteknya. Ya. Itu hanya jawaban yang bisa nanti dicari-cari prakteknya. Yang penting hatinya sudah lempeng dulu nih. Niatnya sudah lempeng dulu. Baik, Bang Acin. Oke, terima kasih Kang Haji atas jawaban yang sangat jelasnya. Insya Allah bisa dipahami ya Mbak Nurjana. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustadz dari Rashidatul Mubarakah. Izin bertanya Ustadz, ketika sudah keluar dari pesantren
dan di rumah tidak memiliki ustadz atau ustazah untuk agar bisa tetap soran, cara mengatasinya bagaimana Ustadz? Semisal kita meroja sendiri, begitu apakah berpengaruh dengan hafalan kita atau memang harus disetorkan Ustadz? Mohon arahannya. Baik. Di rumah di mana tidak ada guru lagi tempat menyetorkan hafalan. Pertama, tetaplah murojaah seperti ketika di pesantren dahulu. Hanya saya sekarang lebih diniatkan bahwa yang mendengarkan hafalan kita adalah Allah. Jadi kalau kita lagi murojaah nih, nggak ada gurunya, sebenarnya yang sedang nyimak itu Allah. Atau di sekeliling itu pada malaikat menyimak. Sehingga kita meskipun menghafal sendirian, murojaah sendirian, maka kita tetap bisa menjaga adabnya, adab-adab membaca, adab-adab murojaah, ya, di hadapan Quran ini. Karena kita sedang diamati oleh para malaikat dan juga tentu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Nggak ada manusia di situ. Hanya Allah yang nyuruh di situ. Gurunya nggak lagi nyuruh, Allah yang nyuruh. Yang kedua, sering-sering mendengarkan murattal, ya, murattal para guru, para syekh, ya, yang bacaannya bagus dan makhrajnya bagus. Sehingga khawatir ada hafalan kita yang keliru, maka akan diluruskan oleh oleh bacaan syekh-syekh atau guru-guru kita yang kita dengar itu, ya, jadi terbetulkan di situ. Jadi jangan, tidak cukup hanya dengan murojaah biasa saja, tapi harus juga seimbang dengan mendengarkannya. Misalkan murojaah 1 juz, jadi mendengarkan juga 1 juz. Makanya keren tuh, jarang hafiz Quran yang mau mendengarkan Quran, pengennya baca aja, ya. Justru malah sebaliknya, yang bagus itu adalah hafiz Quran yang mendengarkan. Saya aja sendiri dulu memang kalau nyimak itu suka males itu, nyimak hafiz Quran itu, simaan itu, ya, kerasa. Kalau baca sendiri semangat, tapi pas jadi penyimak males. Ternyata itu salah Bang Acid. Hafiz Quran itu nggak begitu. Apa yang dia baca dan apa yang dia dengar sama-sama menjadikan dia mutqin. Kenapa? Karena dia khusyuk mengerjakannya. Gitu ya. Dengerin di situ. Yang ketiga, memang harus punya teman murojaah untuk simakin. Misalkan punya adik nih, misalkan kita kan udah kuliah, adiknya pulang sekolah SD, dek, simain abang nih, gitu. Abang ada aja, ya 15 menit, gitu ya. Tapi yang jelas adiknya ini harus bisa baca, bisa ngebenerin ya. Kali kalau udah SD kan bisa, ya udah bisa menghafal juga. Atau misalkan boleh nggak apa-apa, ada ayah pengen dengerin. Kalau misalkan ada ayahnya atau ibunya atau siapa saja, nggak usah banyak-banyak. Misalkan 15 menit, mohon 15 menit pengen disetorkan, disimak, dibetulkan. Khawatir ada yang salah. Itu diantara yang harus dilakukannya. Kalau keempatnya silahkan nyari guru, tetap harus nyari guru, ya. Ini misalkan guru-gurunya belum ketemu nih kalau di rumah. Misalnya ini 3 hal ini bisa dilakukan. Baik, Mas Acid. Oke, baik. Terima kasih Kang Haji atas jawabannya. Semoga yang bertanya bisa bertanya langsung pakai ini. Oke. Open cam. Untuk sahabat murojaah di unmute ya, agar lebih jelas diskusi bersama Kang Haji. Oke, karena untuk pertanyaan seperti ini, tema seperti ini baiknya disampaikan secara langsung ya. Trouble-nya seperti apa di lapangan ketika menghafal dan lain-lainnya itu lebih baik disampaikan secara langsung. Ada yang ingin bertanya, silakan. Oh, ini ada ya. Rahmi Zusal. Silakan jika ingin. Tolong di-unmute. Oke. Baik, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bertanya ya, Ustadz. Baik. Alhamdulillah, saya ada anak yang saya titipkan ke Ma'had Askar Kauni, yang saat ini dia memang metodenya adalah menghafal. Cuma
memang sekarang alhamdulillah sudah berjalan 4 tahun. Yang saya khawatirkan adalah atau yang ingin saya bimbing dia untuk murojaahnya agar stabil dan konstan kalau sampai di rumah gitu ya. Karena dia masih anak-anak, ditambah juga ya otomatis jiwa anaknya juga masih harus saya beri kesempatan. Tapi saya tidak ingin murojaahnya pun dan istiqomahnya pun longgar ya, los gitu. Ya alhamdulillah setelah saya simak bacaannya dan segalanya memang perlu banyak perbaikan. Hafalannya pun juga sudah alhamdulillah sudah 20 juz. Nah, itu yang saya khawatirkan. Bagaimana di rumah ini nantinya saya harus men-setting atau memberikan pemahaman ataupun metode yang harus saya sampaikan, mungkin ya habis subuh harus sekian gitu kan, harus pokoknya bagaimana lah Ustadz untuk membimbingnya. Insya Allah menjadi pencerahan juga buat saya sebagai orang tua yang bukan hanya 1 juz aja yang bisa dihafal gitu ya, tapi bisa nambah insya Allah mudah-mudahan. Syukran Ustadz. Baik, bisa ditampung dulu Bang Acit. Kalau masih ada lagi. Satu lagi boleh. Terima kasih Bu Rahmi telah menyampaikan pertanyaan yang sangat bagus ya. Oke, pada Bu Dini ya, Bu Irma atau Bu Dini nih? Siapa yang duluan? Budi dulu deh. Mbak Dini bisa di-unmute? Iya. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Ustadz, Kang Haji. Kang Haji, alhamdulillah. Saya mau bertanya, saya ada hafalan yang 1 juz atau 2 juz ya yang seperti Kang Haji tadi katakan hafalan mulut gitu. Saya sekarang udah pengen hafalan hati nih Kang Haji. Gimana caranya ya Kang Haji ya? Udah terlanjur ada hafalan yang mulut itu, pengennya dirubah ke hafalan hati. Kemudian terkait untuk motivasi Kang Haji, ada 8 pintu surga Kang Haji kan ya. Kalau penghafal Quran yang belum 30 juz tuh masuknya lewat pintu mana Kang Haji? Itu aja Kang Haji, punten. Punten pertanyaannya. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditanggung apa dilanjut? Cukup 2, kira ini sudah agak siang ya. Baik. Apa tadi pertama Bu Rahmi ya? Tentang pola pendampingan murojaah kepada anak di rumah ya, pola pendampingan orang tua terhadap murojaah anak di rumah. Nah, itu pertanyaannya kira-kira begitu ya dari Bu Rahmi ini. Orang tua yang mendampingi anaknya menjaga hafalannya itu orang tua yang ahli Quran. Ya, orang tua yang ahli Quran. Memang insya Allah ketika orang tuanya sudah seperti itu kepada anaknya, dia ikut terlibat di dalam menjaga hafal anaknya, maka itulah sebenarnya yang disebut mahkota untuk orang tua itu. Ya, kan ada misalkan orang tua yang yang cuek-cuek saja, tapi kalau lihat hadisnya tentang kemuliaan orang tua itu ketika orang tuanya ikut ambil bagian, apakah mengajarinya langsung atau membiayainya atau hal-hal yang lain. Yang jelas keterlibatan aktif di situ. Kalau bisa kemudian di rumah langsung bisa mantau, itu luar biasa. Ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, rutinkan setiap pagi dan setiap sore. Ya. Rutinkan setiap pagi dan setiap sore. Kenapa? Karena ayatnya dalam surah Al-Kahfi seakan ayat 28 itu bil ghodati wal ashiyyi. 2 waktu ini, bil ghodati pagi, wal ashiyyi dan sore. Jadi orang-orang itu waktu murojaah itu kapan yang tepat? Pagi dan sore. Nah, paginya apa? Paginya itu pertama dimulai dari sebelum fajar, kemudian sholat fajar, setelah fajar. Maka targetkan kepada anak itu pertama murojaah pagi 2 jam bareng ibu. Nah,
Bagus kan kalau 2 jam tuh pagi-pagi. Itu kan sebenarnya nggak lama 2 jam itu. Ya, Bang Acit nonton sepak bola aja udah 1,5 jam itu. Itu 2 jam nggak lama, 2 jam itu ya, nggak lama. Dampingi ya. Nah, selama 2 jam ini kita bisa lihat apakah hafalannya itu sudah bisa ditarget, misalkan ditarget setiap pagi 2 juz, setiap pagi 3 juz, ya maka bisa pindah tuh ya, setiap paginya tidak lagi pakai waktu tetapi pakai juz. Misalkan 2 juz ya, satu hari 2 juz. Kalau hafalannya 20 juz itu 2 juz sedang ya, sedang ya. 2 juz itu sedang pas pagi itu. Bisa dari waktu pindah ke juz. Karena gini, seringkali hafalan itu belum bisa ditarget. Harus sekian 2 juz. Ternyata nggak mampu. Atau ternyata terlalu ringan bagi anak ini untuk 2 juz. Bisa jadi seperti itu. Yang kedua, sorenya. Nah, kalau sorenya ini 1 jam lah kira-kira paling sedikit. Dampingi terus. Ya, dampingi terus. Ini pendampingan. Nah, di luar mendampingi ini, ya kan nggak mungkin mendampingi terus. Biar si anak ini punya waktu murojaah sendiri tanpa didampingi. Ya, dibuat jadwalnya, dibuat saja jadwalnya. Jam sekian harus murojaah sendiri, mandiri, murojaah mandiri, ngapalin sendiri. Terserah mau berapa jam di situ dibuatnya, tentu orang tuanya lebih mengerti di situ. Tetapi kalau untuk pendampingannya pagi dan sore. Pagi misalkan sebutlah 2 jam, kalau sore misalkan itu sebelum maghrib atau setelah maghrib itu 1 jam, jadi 3 jam. Ini saya kira sudah cukup ya. Kalau rutin setiap hari seperti ini ya, mengawali murojaahnya, maka nanti akan bertambah waktunya. Jadi semakin ke situ semakin kangen kan, semakin menikmati, jadi semakin menambah waktunya. Tadinya 2 jam jadi pengen 3 jam gitu kan. 3 jam pengen 4 jam kan, udah menjadi satu hati dengan Qur'annya. Nah, itu bagus kalau ada orang tua yang pendampingan. Kalau di Askar Kauni saya pun juga bagian yang apa namanya bagian di Askar Kauni ikut sedikit memberikan nasihat-nasihat di lembaga Askar Kauni, insya Allah. Yang kedua dari Mbak Dini, ini orang mana ya Mbak Dini? Jika orang Sunda ya, Cianjur juga. Baik, bagaimana sudah punya hafalan yang hafalan mulut gitu ya, agar menjadi hafalan hati. Pertama, murojaah dengan tempo yang lambat bacaannya. Murojaah dengan tempo yang lambat. Lebih lambat dari biasanya murojaah. Ya. Lebih lambat dari biasanya murojaah. Dilambatin. Dan itu jangan jadi nyepetin. Terus harus seperti itu. Jadi lambatnya harus seperti itu, karena seringkali udah lambat nih, pas udah berapa halaman udah jadi nyepetin sendiri gitu. Jadi mundur lagi biar menjadi lambat. Pokoknya selambat-lambatnya. Ya. Murojaah dengan lambat. Biasanya berapa menit itu 2 juz itu dibacanya? Bu Dini, berapa menit biasanya? Bisa dijawab, Mbak? Bisa di-unmute? Mbak Dini, maaf, itu belum di-unmute, Mbak. Suaranya belum terdengar. Alhamdulillah. Ya, Ustadz, biasanya murojaahnya itu kalau 1 juz itu bisa 45 menit. Yang itu ya yang saya cepat itu. Cuma ya jadi mulut itu murojaah. Iya, berarti menit dikurangi. Selesai. Ya, dikurangi itu. Ya, itu harus bisa. Ya, pelan-pelan, nggak mungkin bisa langsung. Ya, pelan-pelan. Idealnya berapa jam? 1 juz? Saya mau nanya dulu, biasanya berapa jam 1 juznya?
1 juz biasanya 45 menit. Oh, itu termasuk tidak terlalu cepat juga. Berarti dikurangi lagi sekarang, misalkan 45 menit itu jadi setengah juz. Ya. 45 menit jadi setengah juz. Ya, kira-kira Masya Allah. ya. 45 menit jadi Iya. juz. Nah, kemudian ini kan tidak langsung bisa ya. Harus harus dilatih. Pelan-pelan, dilatih pelan-pelan. Karena biasanya kalau sudah membibir itu di mulut tuh balik lagi sehingga memang perlu konsistensi dengan tempo bacaan yang lebih lambat ini. Lihat mushaf apa enggak Ustadz ya? Ya enggak melihat. Iya. Biasa, seperti biasa aja. Iya, baik. Yang kedua, melihat mushaf. Ya, melihat mushaf. Tetapi untuk satu halaman itu enggak 1 kali, 3 kali. Ini pun Maksudnya, juga 3 kali murojaahnya 1 halaman? Ya, 1 halaman. Ini pun juga dengan bacaan yang bukan seperti biasanya, bacaan yang lebih ringan lah, lebih lambat daripada membaca biasanya. Tidak apa-apa. Dan mungkin biasanya 1 hari 2 juz selesai. Kok ini sekarang jadi 4 hari ini selesai? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa karena kita sedang memperbaiki. Pada akhirnya kan kalau kita mau ngaji Quran kan semuanya juga bagus ya, mau hafalan mulut kayak mau apa semuanya nggak ada yang nggak bagus dan pada akhirnya nanti kita pun juga akan selalu ingin terus menambah bacaannya, pasti akan seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, tidak ada yang salah murojaah itu pada hakikatnya, mau hafalan di mulut kayak mau hafalan di pikiran atau di hati itu semuanya bagus yang namanya menghafal ya. Nah, lakukan itu. Coba saya mau coba ya. Sekarang kan hari Sabtu, nanti Sabtu depan saya tes ya. Gimana apa hasilnya? Diamalkan tidak kira-kira? Bukan itu tes. Kang Haji kalau ini, Kang Haji kalau murojaah ya, karena hafalan mulut cepat, jadi saya sambil baca artinya gitu. Jadi buka mushaf, tapi saya baca yang Indonesianya. Tapi kalau mulut itu murojaah, nggak lihat. Itu gimana, Kang? Gitu. Kalau itu makin di mulut aja hafalannya kalau begitu. Nah itu. Tapi saya senang baca arti Indonesianya gitu ya. Jadinya tuh. Ya berarti kalau baca artinya bagus, tetapi tidak perlu sambil murojaah mulut di stop dulu gitu ya. Ini dalam arti ini dalam rangka meningkatkan hafalan yang tadinya hanya di mulut tapi juga bisa meresap ke dalam hati. Ini tirakat, bagian dari tirakat yang bisa dicoba. Semuanya juga bukannya Bu Dini saja, semua yang punya pengalaman seperti itu bisa dicoba. Nanti kalau dijalankan dengan baik ya, tentu dalam satu pekan itu ada hasilnya meskipun belum begitu ketara kalau 1 pekan. Nah, terlebih dari itu memang harus baca yang doa kemarin kemarin ikut ya yang Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali itu. Baca itu dulu dengan khusyuk, lalu setelah itu mulailah murojaah pelan-pelan saja. Murojaah pelan-pelan saja. Boleh sambil nyetrika tuh, Kang? Nah, kalau sambil nyetrika berarti ini hafalannya memang harus menggunakan hafalan mulut. Gitu. Karena kalau misalkan pakai hati itu bisa gosong. Tiba-tiba lagi murojaah khusyuk, itu nggak bakal inget tuh gosokan tuh. Iya. Oh, subhanallah. Nggak bakal inget gosokan. Jadi kalau sambil ngegosok itu berarti hafalannya harus pakai hafalan mulut yang itu. Jangan sampai pakai hafalan yang hati. Karena kalau misalkan sudah pakai hafalan hati, itu bisa nggak inget itu. Subhanallah. Nggak inget. Bahaya jadinya. Jadi ada bahaya juga hafalan hati itu ya. Ketika misalkan sedang ngegosok ya dan lain-lain. Baik. Alhamdulillah. Itu jawabannya, mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau sekiranya jazakallahu khair. Alhamdulillah. Salah, mohon maaf. Bang Acid,
Iya, Kang Haji. Kang Haji undur diri duluan. Mohon maaf atas semuanya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dikumpulin Mang Acit ya. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk dikumpulin. Mudah-mudahan kita bisa menjawabnya dan menjadi solusi bagi kita semua. Bagi saya juga khususnya, karena tidak ada yang bisa aman hafalan selama kita masih ada di dunia ini. Ya. Dunia ini dunia yang menipu, maka potensi untuk dilupakan pun juga masih ada. Maka kita harus terus bersungguh-sungguh berjuang sama-sama, saling memberikan nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ki Haji Deden Muhammad Makhairuddin yang telah menyampaikan materi begitu jelas, begitu padat dan begitu mantap. Terima kasih Kang Haji. Mohon maaf kepada sahabat Murojaah yang sudah memberikan pertanyaan namun belum sempat terjawab ya. Kami ulangi lagi mohon maaf atas karena waktu yang sudah sangat singkat nih, Kang Haji pun sudah izin live. Oke, baik. Bagi kita informasi sedikit bagi sahabat Murojaah yang ingin berinfak atau memberikan sedikit hartanya, bisa dikirimkan ke rekening Indonesia Murojaah. Mbak Indah atau admin tolong di share screen ya. Oke, mungkin sahabat Murojaah bisa melihat di kolom chat ya. Nah, ini sudah ada lelang infak untuk Baitul Murojaah, program dakwah Indonesia Murojaah. Insya Allah program infak ini akan kita distribusikan ke Baitul Murojaah yang mana sekarang santrinya sudah ada di sana dan setiap hari melakukan murojaah. Insya Allah pahalanya akan terus mengalir dan terus berlimpahan pahalanya ya. Dan dari infak ini pun kita akan distribusikan untuk pembayaran Zoom ya, Zoom Premium ini. Karena kan pembayaran ini kita sampai 500 kuota ya untuk pesertanya. Silakan bagi sahabat Murojaah yang ingin berinfak atau memberikan informasi ini kepada orang lain yang ingin menyalurkan hartanya untuk Indonesia Murojaah. Silakan ya, salurkan ke melalui rekening BSI di nomor rekening 7080050003 atas nama Hufaz Indonesia Murojaah atau bisa di Dana GoPay OVO atas nama Indah Wulansari. Insya Allah pahalanya melimpah berkah ya. Oke. Terima kasih admin telah share screen. Marilah kita tutup kajian Majlis Mata Murojaah dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada sahabat Murojaah yang senantiasa hadir. Sampai bertemu di pekan berikutnya dengan tema yang baru tentunya. Terima kasih, saya Rashid atau Acit mohon undur diri sebagai MC. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.